Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dengan tema Mari menghormati orang tua kita. Namun sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan ilmunya di dunia hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan tema kita tentang menghormati orang tua. Untuk kita renungkan, siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Ya, tentu kedua orang tuamu, bukan? Merekalah yang membawa kamu ke dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa mereka besar sekali sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, ini untuk kita renungkan bahwa kita lahir di dunia ini karena ada orang tua kita. Maka jasa-jasa mereka yang menjadi perantara kehadiran kita di dunia adalah sangat besar sekali. Apa saja yang bisa kita ingat tentang jasa mereka? Yang pertama, ibu mengandung dengan penuh susah payah. Nah, ini. Dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi seorang ibu ketika melahirkan itu pengorbanannya sangat luar biasa. Selain dia mengandung, ketika melahirkan dia berkorban sampai nyawanya pun dipertaruhkan. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, ini coba diingat-ingat anak-anak. Jadi ketika ibu sedang menyusui anaknya, ketika malam-malam anak itu menangis, dia rela untuk tidak tidur dan begadang selama semalaman untuk memberikan kebutuhan ASI pada anaknya. Yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Jadi ayah ibu kita itu mendampingi kita memelihara mulai dari kecil sampai dewasa sampai kita bisa hidup dengan mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Jadi ibu bekerja, ayah bekerja, ibu bekerja di rumah, ayah bekerja di luar untuk memberikan keperluan, memenuhi kebutuhan kita semuanya. Ini adalah pengorbanan ayah dan ibu kita. Dan yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal pendidikan formal, pendidikan non formal, semuanya diberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Selanjutnya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83
yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkanlah yang baik kepada manusia. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ini adalah peringatan buat kita untuk selalu menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, pada penggalan ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, terkait dengan ayat ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr sebagai berikut. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua sebelum kita menjalankan hijrah ini. Ini ceritanya tentang ada sahabat yang ingin berhijrah tapi meninggalkan kedua orang tuanya atau tanpa izin kedua orang tuanya. Jadi yang bisa kita simpulkan, kalau kita mau menjalankan kebaikan atau mau pergi keluar dan sebagainya, itu harus izin pada orang tua. Gitu ya anak-anak, kita lanjutkan. Hadis di atas menegaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan. Ingat, jangan sekali-kali mengecewakan kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita ketika orang tua masih hidup, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Jadi tetap dalam kesopanan kepada kedua orang tua. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Jadi kalau sudah mampu dan bisa menjalankan pekerjaan rumah, ya kita alangkah baiknya dan harus dilatih untuk membantu orang tua. Dan yang ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Jadi kalau orang tua memberikan nasihat, tidak ada salahnya kita mengikuti nasihat tersebut selama nasihat tersebut adalah kebaikan untuk kita semuanya. Dan yang keempat, membahagiakan keduanya. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu ketika orang tua kita sudah meninggal. Seandainya ada di antara kalian ada yang tidak lengkap orang tuanya atau sudah tidak punya orang tua, ini yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, jika keduanya muslim, maka kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dianjurkan Rasulullah seperti apa?
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Ini kalau bisa doanya dibaca setiap hari, setiap ba'da sholat wajib ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan restu ridho dari orang tua, dan orang tua kita mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Yang nomor 2, ketika orang tua sudah tidak ada, yaitu melaksanakan wasiatnya. Jadi wasiat itu wajib dijalankan atau dilaksanakan kalau wasiat itu tidak melanggar aturan agama. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh orang tua, baik dengan saudara-saudara bapak atau ibu, atau dengan teman-teman orang tua kita. Itu adalah bentuk memberikan kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh orang tua kita, biar tidak terputus dengan keluarga, dengan handai tolan, dengan kerabat, dengan teman orang tua, ayah dan ibu. Itu sebagai bentuk menyambung tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah menjaga nama baik mereka. Jadi jangan sampai mereka kecewa dengan tingkah laku kita yang menjengkelkan. Di luar kita sering hura-hura, membuat onar, terus orang tua kita tercoreng namanya karena perbuatan kita. Entah itu karena minum-minuman, mabuk-mabukan, terus sering membuat tidak nyaman orang di jalan dan sebagainya. Itu adalah bentuk perbuatan yang sangat menyakitkan bagi kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal yang demikian. Hikmahnya apa kalau kita sudah menghormati orang tua? Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama yang harus kita lakukan karena banyak ayat Al-Quran yang membahasnya. Jadi kalau kita melakukan atau birrul walidain, menghormati orang tua, itu sama juga kita menjalankan perintah dari Al-Quran. Menjalankan perintah dari Al-Quran berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagaimana dikatakan bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Maka apabila orang tua ridho dengan apa yang kita perbuat, Allah pun juga ridho dengan apa yang kita perbuat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ridho orang tua. Yang ketiga, dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Jadi kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah kesulitan-kesulitan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Karena kita menyenangkan atau berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Jadi kalau kita berbakti, menghormati pada orang tua, rezeki kita akan diberikan kelancaran dan keberkahan, dan umur kita akan dipanjangkan oleh Allah. Dan yang terakhir, salah satu hikmah menghormati orang tua yaitu mendapat balasan surga. Tentu berbakti kepada orang tua ganjarannya adalah surga, sebagaimana dikatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Jadi dari materi ini mudah-mudahan yang bisa kita ambil adalah jangan sampai kita menjadi orang yang atau anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau berbakti atau birrul walidain kepada orang tua ganjarannya surga, berarti sebaliknya anak yang
durhaka, berani kepada orang tua, balasannya adalah neraka. Dan ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, yang menjadi harapan kebanggaan orang tua kita. Begitu materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.